Ada menu yang lagi viral nih. Ya, Croissant, perpaduan antara croissant dan waffle. Menu yang berasal dari tanah ginseng atau Korea ini sedang digandrungi oleh Gen Z. Dengan beraneka ragam topping dan isian, bisa jadi menu ini mengantarkan generasi muda kita kepada aspek-aspek non-halal dan juga berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana upaya kita mencegah agar tidak terjerat pada aspek dan unsur non halal dalam menu-menu yang sedang viral. Dan juga akan memberikan tips bagaimana kita mengupayakan agar tetap sehat. Tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan-makanan viral, namun kita tetap bisa mempertahankan kesehatan serta keselamatan tubuh kita. Generasi muda kita saat sekarang sangat akrab dengan dunia industri. Ya, keterlibatan teknologi informasi mengantarkan masyarakat kita, terutama generasi muda, dekat dengan produk-produk yang dihasilkan. Visualisasi adalah sebuah proses penggambaran secara visual dari menu dan produk yang diproduksi oleh industri. Strategi marketing dengan menerapkan diskon dan lain sebagainya ini juga membuat tambah viralnya sebuah makanan. Ya, rasa ingin tahu dan keponya generasi muda kita mengantarkan sebuah produk dari industri menjadi sangat viral. Biasa ya, bagaimana tren ini terjadi pada lingkungan di sekitar kita, terutama yang dihadapi oleh generasi muda kita saat sekarang. Namun, viralnya sebuah makanan tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang komponen dan komposisi bahan yang ada di dalam sebuah menu. Nah, pada croissant, kita bisa melihat bahwa base-nya adalah croissant. Sehingga croissant itu terdiri dari tepung, ragi, gula, telur, dan butter. Pada komposisi yang utama mungkin tidak ada masalah kecuali pada butter. Kemudian pada topping, topping sekarang sangat bervariasi. Kita bisa melihat sekarang ada coklat, ada krim matcha, ada cheesy cream, kemudian ada juga yang berisi daging asap. Aneka varian topping dan isian dari croissant ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian proses visualisasi yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi ini mengantarkan rasa penasaran pada generasi muda kita. Sahabat, generasi muda kita bahkan kita sendiri saat sekarang belum terlalu cerdas untuk melihat sebuah menu dari komposisi asal dari menu tersebut. Dalam croissant ini kita melihat base-nya adalah croissant. Sehingga croissant kita bisa identifikasi sumbernya adalah tepung. Kemudian gula, ada lagi ragi, kemudian telur, dan di dalamnya juga ada butter. Kemudian pada topping ini kita juga sering melihat ada kandungan gula yang cukup dominan. Ya. Dan ini akan bisa mengancam kesehatan dan keselamatan tubuh para remaja kita. Mungkin kita perlu mereview satu persatu ya dari menu ini agar kita tidak terjerat pada lingkaran non halal. Kita mulai dari croissantnya. Croissant ini kan tadi base-nya adalah tepung, gula, ragi, telur, dan butter. Hampir keseluruhannya bisa dipastikan adalah halal. Namun ada hal yang perlu diwaspadai terutama pada butter. Butter ini kita pastikan dulu dia impor atau tidak. Kalau impor, kita waspada dan melihat pada kodenya. Ada kode E471, E472. Dua kode ini mengindikasikan bahwa produk ini impor dari Eropa. Dan umumnya produk butter yang dari Eropa itu diproduksi dengan menggunakan hewani. Dan pada komposisi ini yang perlu kita waspadai adalah kandungan dari minyak babinya. Kalaupun dalam butter itu tidak mengandung unsur babi, tapi dia jelas hewani, dan produk ini adalah impor.
Kita harus bisa memastikan bahwa ada label halalnya di dalam produk ini. Karena untuk memastikan hewan yang digunakan adalah sudah memenuhi standar syar'inya. Kemudian pada aspek topping, kita tadi menyaksikan varian topping dan isian itu sangat luar biasa ya. Ada coklat, kemudian coklat sendiri ada macam-macam variannya. Kemudian ada keju atau cheese cream, kemudian ada matcha cream, kemudian juga ada daging-daging yang diasapkan. Nah, ketika ini semuanya impor, kita harus curiga di dalam pasta, krim, dan lain sebagainya ada unsur pelembut dan juga mungkin mengandungi alkohol yang bisa membahayakan. Bila topping dan isian ini berasal dari impor, ini juga menjadi persoalan tersendiri buat kita. Karena topping dan isian ini semuanya menggunakan pelembut dan enzim. Pada posisi keju, ya, pada matcha cream, pada coklat, semuanya menggunakan pelembut makanan. Pelembut makanan ini bahan dasarnya ya enzim. Enzimnya ini ya berasal dari hewan. Dan hewan ini yang kita tidak bisa pastikan. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan komposisi alkohol di dalam sebuah topping. Coklat bisa jadi ada alkoholnya. Penggunaan alkohol untuk pembentukan rasa dan taste tersendiri itu menjadi jamak dilakukan oleh industri-industri global. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sahabat, agar kita dan generasi muda kita tidak terjerat pada lingkaran sumber bahan non-halal, maka berikut adalah tipsnya. Yang pertama adalah memastikan bahwa kita belanja dan membeli produk yang sedang viral ini pada outlet yang memiliki sertifikat halal atau label halal. Namun ini juga perlu kita cross-check ya melalui website. Di website apakah sertifikat ini masih berlaku atau label halal ini asli atau tidak. Yang kedua, kita selalu memastikan diri kita untuk selalu bertanya, apakah bahan dasarnya ini impor atau lokal? Ini patut kita tanyakan karena bisa jadi ketika dia impor, ya, ini tidak memiliki label halal atau standar halalnya tidak diakui di negara kita. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita memahami komposisi dari produk yang kita sedang ingin konsumsi, terutama pada kandungan karbohidratnya. Baik itu karbohidrat sederhana seperti gula, kandungan buahnya, atau mungkin ada madu di dalamnya. Nah, berikutnya adalah karbohidrat kompleks. Tepung terigu itu karbohidrat kompleks dan dia terbuat dari tepung-tepung yang berbasis pati. Nah, ini menjadi sebuah kewaspadaan buat kita karena akan berkontribusi ketika kita konsumsinya secara over dan menggila, maka akan berkontribusi pada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Yang keempat, nah, ini mungkin yang perlu kita pikirkan. Membuat sendiri agar 100% kita bisa menjamin kehalalan dan keselamatan tubuh kita. Yang selalu kita kedepankan, melakukan check and cross-check terhadap produk yang kita konsumsi, baik itu terkait dengan kehalalannya maupun pada komposisi bahan yang digunakan. Nah, pada makanan yang sedang viral yang kita bahas kali ini, posisinya adalah makanan complementary, sehingga dalam mengkonsumsinya ada ambang batas tertentu. Maka jangan sampai melebihi batas yang menjadi patokan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Tetap mengikuti video-video saya agar kita bisa lebih banyak pengetahuan terkait dengan kecerdasan halal dan keselamatan kesehatan dan tubuh kita. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita tetap sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita.
Lifestyle-mu memberi pemahaman dan perspektif baru di dalam menjalankan kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.